Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Rizky Fajar Rahimawati, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Evi Nursanya Andika Dewi dengan NIM 402200142 kelas PSF. Saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah, dan saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Membangun Sistem Informasi Berdasarkan Kebijakan Manajemen. Latar belakang masalah pada penelitian kali ini adalah menjelaskan kasus pada Timur Tengah. Dalam hal pelayanan itu masih belum sesuai dengan aturan syariah. Makanya dari itu kami akan menerapkan suatu sistem atau suatu kebijakan melalui sistem informasi mengenai aturan syariah. Sistem yang peneliti gunakan yaitu sistem SACML. Maksudnya model SACML. Model SACML yaitu suatu sistem informasi yang digunakan untuk perbankan syariah untuk membuat keputusan dalam kegiatan bank syariah dalam sehari-hari. Biasanya sistem SACML itu digunakan untuk menegakkan aturan keamanan. Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem SACML untuk menegakkan aturan syariah. Itu perbedaannya dari penggunaan sistem SACML sebelumnya. Dalam perbankan syariah itu menghadapi beberapa tantangan terbaru, yaitu masalah regulasi, terus kesadaran, terus aspek syariah, dan tantangan yang peneliti kali ini akan mengkaji yaitu mengenai kebijakan aturan syariah untuk operasional sehari-hari bank syariah. Hal ini berkaitan dengan keputusan sistem, yaitu berupa aturan syariah. Contohnya nanti transaksi tersebut sesuai kode etik agama atau tidak. Terus selain itu transaksi tersebut itu legal atau tidak gitu. Masalah dengan aturan syariah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan masalah dari penelitian ini, yaitu tujuannya untuk menegakkan aturan syariah dalam sistem informasi. Sistem informasi itu untuk keperluan operasional sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hasil dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama contoh kasus saja. Contoh kasus dalam menggunakan SACML atau berupa implementasi lah gitu. Contohnya ada sebuah kasus. Contohnya nasabah datang ke ATM ataupun melakukan transaksi itu melebihi batas penarikan uang. Nah, itu kan kita kan dapat sebagai manajemen, kita itu dapat sebelumnya mengatur bahwa kalau mesin ini tidak bisa melebihi batas transaksi nasabah. Terus solusinya gimana? Solusinya itu mesin itu langsung menangkap suatu permasalahan. Jadinya nasabah itu langsung ada informasi di dalam sebuah mesin. Itu informasinya Anda tidak dapat melakukan transaksi sebesar segini gitu. Terus contoh yang kedua yaitu
tidak bisa melakukan transaksi asuransi jiwa. Kan ada beberapa produk perbankan syariah yang tidak dapat melakukan asuransi jiwa, atau biasanya kan transaksi itu kan ada asuransinya, itu ada persyaratan, atau bisa juga nasabah tersebut tidak sesuai persyaratan. Makanya suatu sistem itu menolak akses kepada nasabah terkait dengan permintaan nasabah. Makanya sistem ini itu digunakan untuk menolak akses gitu, menolak akses atau menerima. Kemudian jika contoh yang lainnya, ada nasabah yang mencurigakan, itu sistem juga bisa menolak, karena kita memanajemen sistem tersebut agar sesuai dengan aturan syariah. Kemudian cara kita sebagai manajemen untuk menggunakan aturan syariah di dalam sistem tersebut, yaitu pertama-tama kita harus merancang dahulu aturan syariah. Terus kita harus langkah kedua memasukkan aturan itu ke dalam sistem, yang nantinya sistem akan bisa membaca otomatis permasalahan atau ada nasabah yang tidak sesuai atau tidak sesuai aturan syariah dalam menggunakan mesin tersebut. Model SACML ini untuk suatu kebijakan aturan syariah itu digunakan untuk menolak atau mengizinkan akses. Jika ada yang mencurigakan atau tidak sesuai kriteria, itu akan ditolak, dan jika sistem tersebut sesuai dengan akses, itu akan diterima. Model SACML itu meliputi 4 komponen yang saling berhubungan, yaitu PAP, PDP, PEP, dan PIP. Dalam perbankan syariah itu jarang diteliti terkait dengan teknis sistem informasi, dikarenakan informasinya terbatas ya mungkin. Kemudian peneliti itu meneliti tentang sistem informasi dengan model ini, itu hal yang pertama kali penelitian itu dilakukan, dan belum ada seorang peneliti sebelumnya yang meneliti kajian ini. Salah satu tantangan perbankan syariah yaitu mengikuti transformasi perkembangan teknologi pada era saat ini. Perkembangan teknologi saat ini kan terus berkembang, sehingga itu adalah tantangan yang terbesar agar perbankan syariah itu tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi, dan itu adalah tugas perbankan syariah agar tidak ketinggalan, tidak kalah saing dengan perbankan konvensional. Kemudian saya akan menjelaskan kebijakan Islam dalam konteks SACML. Dalam perbankan syariah itu akan memberikan 10 transaksi yang merupakan legal, yang bisa masuk ke dalam sistem, dan itu termasuk legal, yaitu yang pertama musyarakah, mudarobah, ijarah, bai, terus suku, dan lain-lain.
Kan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa SACML itu untuk digunakan untuk suatu keputusan sistem yang nantinya itu transaksi itu dapat diketahui legal atau tidak. Contohnya yaitu nasabah akan melakukan transaksi dalam mesin tersebut. Nanti jika transaksi tersebut termasuk tidak legal, maka akses tersebut ditolak. Dan transaksi itu termasuk legal, maka akses itu akan diterima oleh sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, landasan teori itu sudah cukup luas dan jelas, yaitu yang pertama menjelaskan tentang secara umum bank syariah dan transaksi di dalam bank syariah. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang SACML. Terus yang ketiga menjelaskan tentang pekerjaan terkait itu seperti apa ya? Ya nantinya rencana penggunaan SACML untuk masa depan perbankan syariah. Kemudian yang keempat terkait implementasi SACML untuk perbankan syariah. Kemudian kelebihan selanjutnya terdapat kasus-kasus dan penyelesaiannya itu sudah jelas, yaitu yang tadinya kasusnya itu terkait dengan penarikan saldo yang melebihi batas, kemudian tentang asuransi jiwa, kemudian ada kasus-kasus terkait keterbatasan kemampuan sistem informasi mengenai kebijakan manajemen di dalam negara Timur. Kelebihan selanjutnya yaitu ini adalah temuan peneliti pertama atau biasa disebut sebuah kajian yang baru pertama kali dikaji oleh peneliti, dan peneliti sebelumnya itu tidak pernah meneliti tentang hal ini dalam studi kasus perbankan syariah. Biasanya itu SACML itu untuk mengamankan untuk pengaturan keamanan, dan dalam penelitian ini itu berbeda gitu. Dalam penelitian ini itu digunakan untuk pengaturan kebijakan syariah gitu. Kemudian kekurangan pada jurnal ini yaitu pada abstrak itu tidak dijelaskan metode penelitian, dan yang kedua metode penelitiannya itu tidak ada. Apakah menggunakan jenis penelitian kualitatif, deskriptif, atau kuanti kan belum dijelaskan. Terus kemudian kekurangan selanjutnya itu dalam sistem SACML itu tidak bisa memasukkan seperti ayat-ayat Al-Quran atau sumber lainnya yang bertuliskan Arab gitu. Jadinya mungkin ada solusi lain agar ayat tersebut bisa masuk dalam sistem, karena itu penting. Kemudian rekomendasi atau kritik saran dari saya, yaitu penelitian ini membahas tentang membangun sistem informasi berdasarkan kebijakan manajemen yang isinya itu untuk mengembangkan suatu informasi dalam aturan syariah, yang isinya itu aturan syariah. Nantinya itu rekomendasi saya itu seharusnya mulai diterapkan dari sekarang kepada seluruh perbankan syariah,
dan nantinya akan diteliti lagi bagaimana penerapan ke bank syariah itu sudah optimal atau belum. Selain itu kan dalam sistem SACML itu kan tidak bisa menginput data yang berbahasa Arab atau ayat-ayat Al-Quran, dan saran saya itu bagaimana caranya agar bisa menginput bahasa Arab, atau bisa jadi ditulis dengan Latin saja, agar bahasa Arab untuk sumber landasan hukum itu bisa diinput dalam suatu sistem. Sekian penjelasan review jurnal dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.